Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kakak-kakakku, dan sahabat-sahabatku semuanya. Di 10 terakhir Ramadan ini, sekarang sudah Ramadan ke-24. Masih ada 6 hari lagi Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sempurna sampai di akhir Ramadan nanti tentunya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini khususnya untuk keluargaku, aku ingin bercerita. Mungkin sedikit pada kaget dengar cerita ini. Sengaja ini aku record, aku rekam, dan akan aku coba merangkumnya dalam YouTube sehingga nanti saudara-saudaraku ataupun sahabatku bisa melihatnya dengan gampang. Kalau kirim lewat pesan WhatsApp agak terlalu panjang. Gimana ya mau menceritakannya? Yang penting Allah tidak akan mendatangkan sesuatu kepada kita kalau jadi seperti gini. Kalau kita ada mengalami sesuatu kejadian, kalau tanpa izin Allah, itu tidak mungkin terjadi. Begitu juga halnya tentang musibah dunia saat ini, yaitu COVID-19. Nah, ini kayaknya ayah ingin cerita tentang COVID-19 ataupun virus corona. Kenapa? Mungkin ada sebagian dari saudaraku, abang-abang, dan kakak-kakakku, dan sahabat terdekatku melihat di awal-awal Ramadan aku tidak ada muncul di WhatsApp maupun di media sosial lainnya. Kebetulan Ramadan pada saat itu tanggal berapa ya? 13 ya, hari Selasa. Tapi hari Rabu sebelum Ramadannya, seminggu sebelum Ramadan, ayah bersama sahabat akrab ayah yang datang dari Bogor ke Padang. Pada saat itu kami pergi ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat, untuk membezuk ataupun bersilaturahmi bersama anak-anak yatim yang biasa bersama ayah. Dan pada hari Rabu itu, belum Ramadan itu ya, ayah sampai maghrib di kota Bukit Tinggi. Jadi di kota Padang Panjang ada 4 keluarga anak yatim yang dikunjungi. Di Bukit Tinggi ada 1, jadi 5 keluarga anak yatim. Dengan total anak yatim 10 orang. Dan kami pulang, alhamdulillah sholat fardunya tetap dapat dilakukan di masjid, karena sepanjang perjalanan dari Padang Bukit Tinggi banyak tersedia masjid. Sampai di rumah biasanya memang sejauh apapun ayah nyetir, bawa kendaraan biasanya aman-aman aja, dan alhamdulillah sampai di rumah tidak ada apa-apa. Namun sebelum tidur, kebiasaan berwuduk dan sholat sunnah 2 rakaat. Pada saat berwuduk, ayah merasakan dingin luar biasa. Yang baru itu yang ayah rasakan selama ini. Sampai gemeteran. Tetapi dirasa badan ini panas, hangat sekali. Masya Allah, ini ada apa? Ini musibah atau apa? Namun tetap lakukan. Nah, besoknya hari Kamis, ayah masih melakukan puasa sunnah pada saat itu. Maaf ya, ini menceritakan ini bukan dalam artian untuk ria ataupun berbangga-bangga, wah aku adalah orang yang taat dengan ibadah. Tidak, ini adalah suatu cerita, mungkin mudah-mudahan dengan cerita ini saudara-saudaraku dapat memetik hikmahnya. Dan hari Kamis itu masih tetap berpuasa, dan hanya badan kurang enak rasanya. Kemudian hari Jumat, badan sudah tidak ada masalah, merasa nyaman, tetap jalan pagi. Kemudian biasanya setelah jalan pagi langsung sarapan, makan soto, biasanya habis 2 mangkok. Tapi pagi hari itu 2 sendok sudah nggak bisa. Tidak ada selera sama sekali. Badan ini sepertinya seperti ditampar begitu. Capek
capek banget. Padahal jalan pagi itu seperti biasa, nggak jauh gitu. Cuma 5 kali putaran Gor Haji Agus Salim itu sekitar ya 10.000 langkah atau 15.000 langkah. Dan karena merasa soto di jalan soto yang biasa langganan di Jalan Koto Tinggi itu biasanya habis 2 mangkok, tapi karena habis 2 sendok, ayah coba pindah ke kuliner yang lainnya, makan soto Raja Wali di pagi hari. Juga tidak bisa diterima oleh selera ini. 1 sendok aja nggak bisa diterima. Masya Allah, ini apa yang terjadi? Ayah pulang ke rumah, beruduk, mandi, sholat lagi, memohon kepada Allah. Hati itu mulai berdebar-debar, ini ada apa? Selera makan itu benar-benar hilang dan tidak ada selera sama sekali. Ayah langsung WhatsApp teman ayah, yang teman akrab ayah yang dari Bogor itu, karena rumahnya juga berdekatan dengan rumah ayah. Ayah tanya dia, kamu gimana kondisi? Dia jawab sama. Dia juga kejadiannya seperti itu. Badannya capek, selera makannya nggak ada sama sekali. Wah, ini mau terjadi apa? Hari Jumat, hari Sabtu masih seperti itu juga. Ayah nggak bisa makan sama sekali. Aduh, ini. Nah, hari Minggu teman ayah itu dia WhatsApp ayah, ya, saya sekarang sedang berada di rumah sakit 1. Jadi ayah tidak sebutkan rumah sakitnya. Saya melakukan tes swab katanya. Swab ya, pokoknya tes swab, karena pengen tahu, karena saya merasa kondisi saya tidak oke, karena hari Selasa dia harus kembali ke Bogor, jadi dia lakukan tes swab dulu di hari Minggunya. Dia waktu itu ke rumah sakit yang pertama itu jam 10 pagi, ternyata Insyaallah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, musibah teman ayah itu positif kena virus corona ataupun COVID-19. Ya Allah, ya Tuhan. Ayah begitu mendapat berita begitu, merasa nggak nyaman juga, langsung ambil baju, ambil pakaian, ayah masukin ke dalam tas koper kecil. Ayah juga pergi setelah sholat zuhur, ayah pergi ke rumah sakit 1 itu. Jadi ayah rumah sakitnya tidak ayah katakan. Dan ayah pamit sama ibu, sama Ica, sama anak di rumah. Ayah katakan, ayah pingin tes swab karena perasaan rasanya nggak enak gitu. Hanya yang keluhan cuma itu aja. Tidak enak rasanya perasaan sama tidak ada selera makan. Siang lain seperti nggak ada masalah. Tetap kegiatan bisa dilakukan dengan segala macam. Dan sampai di rumah sakit, karena teman ayah itu sudah positif, dia langsung diopname, mendapat kamar COVID di bagian belakang. Ya, jadi khusus kamar COVID itu dibuat di halaman belakang daripada rumah sakit yang pertama tadi itu. Dan karena di sana juga bisa berjemur pagi, kemudian ayah lakukan juga tes swab. Dan alhamdulillah setelah sholat zuhur itu, hasil tes swab ayah di rumah sakit yang pertama itu juga positif. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kakak-kakakku, saudara-saudaraku, sahabatku, itu musibah yang aku alami pada hari Minggu 2 hari sebelum masuknya Ramadan. Langsung saat itu juga aku diopname di rumah sakit yang pertama sama dengan sahabatku tadi. Hanya karena banyaknya pasien COVID yang pada saat ayah datang itu juga ada satu keluarga yang seperti ayah juga gejalanya. Tidak ada selera makan, tetapi yang lain tidak ada masalah. Penciuman, apa semuanya tidak ada masalah. Hanya selera makan aja yang tidak bisa. Nah, ayah mikir-mikir kalau nggak bisa makan takutnya drop. Kalau di rumah memang nggak bisa makan, nggak bisa masak. Udah beli ini, biasanya beli seperti pecel itu lote ya, kalau di Padang namanya lote. Lote itu sekali makan itu nggak sampai 5 menit, cek, habis. Ini nggak bisa sama sekali. Jadi karena takut nanti drop badan ini karena tidak ada masuk konsumsi makanan, akhirnya ayah terima untuk diopname di rumah sakit yang pertama. Namun ayah mendapatkan di kamar lantai 3. Kamarnya bagus, rapi, dan kamarnya besar.
dengan 6 tempat tidur, tetapi hanya diisi oleh 1 orang ayah di sana. Karena kebetulan kamar yang khusus COVID yang di lantai belakang, lantai dasar itu sudah penuh. Nah, malam pertama aman. Hanya yang ayah rasakan, ayah sulit tidur. Jadi baru 15 menit tidur, sepertinya hidung ini ataupun nafas ini seperti ditahan begitu. Langsung kaget, kebangun dan nggak langsung berdebar-debar. Duh, ini apa, kejadian apa? Nah, akhirnya susah dan selera makan masih belum. Apalagi di rumah sakit pertama itu makanannya memang ya mungkin namanya di makanan di rumah sakit ya, nasi. Tapi nah, walaupun dengan lauknya berbeda-beda, tapi lauknya ayam. Gitu. Ada ayam gulai, ayam goreng, ayam kecap. Jadi sepertinya memang ayah sendiri memang kalau ayam juga kurang menarik kalau untuk makan. Biasanya sukanya ikan gitu. Nah, jadi hari Minggu itu malam Senin opname di rumah sakit. Teman ayah juga di lantai di kamar COVID, khusus COVID itu di bawah. Kemudian Senin malam Selasa kita mulai malam Ramadan. Nah, pada saat dokter visit, ayah tanya sama dokter, "Dok, saya boleh puasa nggak? Karena rasanya puasa pertama itu kalau nggak diikuti rasanya, sedih banget." Dokter mengatakan kalau sanggup nggak apa-apa, boleh puasa. Alhamdulillah hari pertama Ramadan ayah dapat melakukan puasa. Dan selama di rumah sakit hanya dikasih vitamin seperti obat flu begitu. Sampai 25 buah. Jadi ada vitamin D, vitamin B, vitamin C, vitamin A kayaknya nggak ada deh. Mulai dari vitamin B, C, D, kemudian ada obat apa gitu yang sekali makannya obatnya sejenis itu 8 buah sekali. Aduh, ini baru sekali itu dalam hidup makan obat yang sebanyak itu. Tapi itu sebenarnya bukan obat tetapi adalah vitamin. Dan kemudian malam pertama sebelum Ramadan, malam Senin ya, hari Minggu masuknya malam Senin, malam Selasa malam Ramadan, kemudian Selasanya puasa, kemudian malam Rabu. 3 malam, dan di hari Rabunya ayah dipindahkan ke kamar yang lain. Nah, karena kebetulan ada satu keluarga sebanyak 6 orang positif COVID. Jadi ayah dipindahkan ke kamar lain, juga di lantai dasar, tetapi bukan kamar COVID gitu. Kamar IGD sepertinya. Dan kesan yang ayah ambil di rumah sakit ini, namun walaupun selama di rumah sakit itu, ayah merasa nyaman-nyaman aja. Hanya sedikit, mulai dari pertama ayah sampai di rumah sakit yang pertama itu, mulai dari resepsionisnya, di instalasi gawat daruratnya, di IGD-nya, semuanya berpakaian APD yang pakai astronot, sampai suster-susternya semuanya. Kok baru itu ayah selama COVID ini masuk rumah sakit, melihat orang seperti itu tuh kayaknya stres banget. Kok begini banget ya, suster-susternya pakaiannya seperti astronot. Nah, maaf copot. Dan kemudian di rumah sakit, nah waktu di lantai ketiga, di situ ada kejadian yang kurang menyenangkan. Makanya ayah tidak menyebutkan rumah sakitnya. Di lantai 3 itu tidak ada bel di kamarnya. Hanya si suster mengasih tahu, "Bapak, ini ada nomor WhatsApp. Bapak bisa hubungi kami kalau Bapak butuh sesuatu." Oke. Nah, terima kasih suster. Dah malamnya itu kebetulan ayah pengen minta air hangat. Kebetulan di dispenser tempat air yang tersedia di kamar itu airnya habis. Nah, ayah coba telepon, namun nggak diangkat. Ayah coba kirim pesan WA, terkirim dan dibaca, tapi tidak datang susternya. Ayah di lantai 3. Aduh, ini gimana ya? Ayah coba cari jalan yang lain. Ayah telepon ke
operator sentral rumah sakitnya. Tolong ayah ceritain, saya pasien di lantai 3 kamar itu, kamar nomor sekian, sekarang saya sedang di kamar mandi terjatuh. Ayah bilangin, tolong bantuan dari suster segera, saya terjatuh katanya. Sampai setengah jam juga nggak muncul-muncul. Ayah telepon lagi operatornya, saya tadi minta bantuan. Oh sudah pak, sudah kita sambungkan katanya. Jadi dia tinggal sambungin aja, dia nggak tahu dia apakah teleponnya itu dijawab oleh suster yang di lantai 3 apa enggak. Karena ayah penasaran, ayah keluar dari kamar, di koridor rumah sakit ayah lihat suster itu di ujung. Ayah lihat aja dari kaca koridor itu, ayah coba tes lagi, ayah bel. Dia lagi tiduran, memang kasihan juga sih pakaiannya, pakaian APD begitu. Dia begitu telepon ayah masuk, dia lihat aja, dia diam, dia tidur. Aduh, ya Allah, ya Tuhan, dalam hati aku butuh suatu layanan, tapi memang ya sudahlah, aku ikhlas karena mungkin mereka kecapean. Tapi pada saat pagi harinya aku tanya, mereka tugasnya jam berapa? Mereka tugasnya malam, justru memang masuknya malam sampai pagi gitu. Jadi kok tidur loh gitu. Mudah-mudahan aja apa yang dia lakukan ayah ikhlas, dan itu sudah suatu amalan yang terbaik buat dia tentunya. Nah, karena merasa tidak nyaman dan besok paginya hari Rabu di Ramadan yang kedua, ayah dipindahkan ke kamar karena adanya satu keluarga yang masuk ke kamar yang di lantai 3 untuk 6 orang pasien. Oh, dalam hati syukur alhamdulillah aku bisa pindah ke lantai yang paling bawah karena bisa berjemur pagi. Karena teman ayah itu mengatakan yang kamar COVID itu mereka bisa berjemuran karena ada halaman. Ternyata ayah dipindahkan ke kamar di sekitar instalasi gawat darurat itu hanya ada satu kamar. Kalau ayah keluar dari kamar itu, di situ banyaknya pasien yang pasiennya bukan pasien COVID, jadi pasien gawat darurat begitu. Jadi yang masih menunggu perawatan ataupun menunggu kamar, dapatnya kamar. Jadi ayah sendiri karena ayah pasien COVID, ayah tidak boleh buka pintu. Oh, pada saat keluar, susternya langsung berlarang, maaf bapak kan pasien COVID, bapak tidak boleh keluar dari kamar. Astagfirullah. Kondisi kamarnya bagus, tapi tidak ada ventilasi angin sama sekali. Bener-bener kamar tok sama satu kamar mandi. Kemudian AC-nya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya Allah, ya Tuhan. Ini sepertinya aku di dalam kubur. Hanya kuburnya lebih modern, ada tempat tidurnya. Hari Rabu malam Kamis, malam pertama ayah di sana, di kamar yang di bawah. Hari Jumatnya, Kamis malam Jumatnya 2 malam, ayah sudah nggak kuat. Perasaan ini jadi, wah ini kalau begini, ini aku pengen cari kesehatan malah jadi stres. Ayah coba tanya ke manajemennya, saya minta istirahat di rumah saja. Oh boleh pak katanya, tapi itu atas persetujuan bapak sendiri. Akhirnya tanda tangan nih bahwa minta isolasi mandiri di rumah. Dan kebetulan rumah orang tua ayah lagi kosong. Jadi ayah sengaja di rumah ayah ada ibu dan Ica, anak ayah. Ayah tidak bergabung. Jadi mulai dari hari Minggu sampai hari Jumat itu ayah tidak ketemu sama keluarga. Tidak ketemu sama keluarga. Jadi ayah minta isolasi mandiri. Nah, pada sebelum ayah pulang ke rumah untuk minta isolasi mandiri, banyaknya telepon masuk dari tim COVID ini. Jadi kayaknya COVID ini online ya. Kebetulan KTP ayah itu KTP Padang Timur. Nelpon dari tim COVID Padang Timur mengatakan, oh bapak ini positif ini ya, bapak sedang berada di rumah sakit A ya, rumah sakit yang pertama. Ya, tolong keluarga bapak besok di swab. Ternyata karena KTP ayah di sana, namun ayah berdomisili di Padang Barat. Nah di Padang Barat di sekitar rumah ayah kebetulan juga lagi banyak yang kena COVID katanya. Jadi di jalan rumah ayah itu, di jalan Anggrek, di daerah Flamboyan itu, ada satu keluarga juga kena COVID. Yang ibunya, istrinya masuk ke ICU, sedangkan suami dan anaknya isolasi di rumah. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang si ibu setelah ayah sembuh,
si tetangga itu memang sebenarnya itu adalah janji ajalnya telah datang. Jadi walaupun tidak COVID, walaupun dalam keadaan baik, karena janjinya sudah datang, si ibu telah dipanggil oleh Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan ayah doakan tetangga ayah itu dengan panggilan Ciete diterima oleh Allah semua amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Nah, kembali ayah cerita lagi, karena ditelepon lagi oleh tim COVID Padang Barat, Bapak sekarang dirawat di rumah sakit, iya. Dan Bapak harus ini, keluarnya harus diswab. Ayah telepon ibu seperti orang mabuk. Tidak, aku nggak mau diswab, aku nggak berani. Terus saya bujuk-bujuk pelan-pelan, akhirnya ibu mau diswab. Pergi ke puskesmas, maunya didatengin, karena ayah bilangin, kalau tidak mau datang ke puskesmas, nanti orang puskesmasnya datang dengan ambulan, dengan pakaian APD begitu. Nanti tambah stres, saya bilangin. Akhirnya ibu sama Ica sama anak ayah datang ke puskesmas. Pergi dan lakukan tes swab. 2 hari setelah itu alhamdulillah wa syukurillah, ibu dan anak ayah dinyatakan negatif. Dan ayah tetap melarang jangan beribadah ke masjid dulu, karena memang udah kebiasaan di keluarga ayah kalau sholat itu kami semuanya di masjid. Tapi ayah katakan jangan dulu, walaupun ibu dan Ica masih negatif, jangan dulu sampai ayah nanti sudah ada di rumah baru kita sholatnya ke masjid. Itu kejadian. Nah, sekarang kembali lagi ke ayah yang yang sudah ada di rumah orang tua ayah. Jadi ayah isolasi di rumah orang tua ayah. Malam kedua ayah di rumah, waktu itu hanya bersama supir saja di rumah, karena kalau ada apa-apa bisa minta bantu sama supir. Malam kedua itu merasa agak sesak napas gitu, agak berdebar-debar gitu, dan selera makan pun masih belum mau gitu. Biasanya apa aja dikasih, susu coklat itu disikat habis. Ini nggak bisa, hanya makan telur separuh itu pun dipaksain, pokoknya telur ayah paksain. Karena kemudian minum susu cap beruang itu brand beruang itu, terus itu dikonsumsi terus, alhamdulillah. Nah, 2 malam di rumah, malam kedua di rumah agak sesak napas. Jam 12:30 malam ayah minta antar sama supir ke rumah sakit yang kedua. Nah, rumah sakit kedua, yang bukan yang pertama ya, ayah juga tidak menceritakan rumah sakit yang kedua ini. Di rumah sakit yang kedua, begitu saya sampai, ayah katakan saya adalah pasien COVID, tetapi saya minta isolasi di rumah. Namun malam ini saya sedikit merasa sesak napas, saya ingin dirawat deh. Gitu. Langsung susternya tanya, minta nomor KTP, minta kartu BPJS, kemudian Bapak kita periksa darah, kita ronsen. Oh baik, kata ayah. Begitu ayah berdiri, maaf Bapak kan kondisinya kurang sehat, Bapak jangan berjalan ya. Masya Allah, Bapak di kursi roda, jangan banyak bergerak, biar saya dorong. Padahal ruangan itu dekat gitu, luar biasa. Nah, ini kesan ayah di rumah sakit yang kedua ini luar biasa. Mulai dari pertama datang kesannya sudah positif. Dan lagian susternya yang di bagian resepsionis dan di bagian IGD-nya itu tidak berpakaian APD begitu, walaupun mereka pakai baju seragamnya, kemudian pakai seperti baju dokter begitu, baju seperti apa ya, seperti celemek, seperti baju kalau orang masak begitu, jadi pakai lapisan baju, tapi tidak pakai APD seperti pakai astronot begitu. Waduh, ini kayaknya susternya ramah-ramah semuanya. Bapak, nanti sabar ya Pak ya, kita tunggu dulu ya hasilnya, nanti baru kita siapkan kamar buat. Dalam hati ayah, alhamdulillah, ini kayaknya dapat komunikasi begini aja sama suster, ini ayah udah sembuh rasanya malam itu. Tapi ya udah, akhirnya jam 2 malam, Bapak, alhamdulillah kamarnya sudah rapi, ayo kita ke kamar. Tetap Bapak pakai kursi roda, kopernya nanti tas Bapak dibawain oleh satpam katanya, security yang bawa. Oh alhamdulillah, ayah duduk di kursi roda dan didorong oleh si suster sampai menginap di lantai 3. Nah,
di lantai 3 dengan susah payah suster. Memang agak jauh sih ruang penginapannya. Namun lantai 3 itu kamarnya seperti hotel bintang 3. Waduh, pakai lobby. Oke, dan di kamar itu ayah sendiri. Kayaknya kapasitas kamar itu untuk 2 pasien. Tapi nggak tahu mungkin apakah pasien COVID tidak banyak di sana dan ayah hanya sendiri. Ada kamar mandinya, pakai air hangat, air dingin. Di rumah sakit pertama nggak ada air hangatnya, dan ayah kebiasaan kalau mandi beruduk aja biasanya pakai air hangat. Sepanas apapun hari di Padang itu ayah udah kebiasaan. Jadi makanya kalau udah lihat nggak ada air panas itu ayah udah jadi stres juga sih. Dan alhamdulillah di rumah sakit yang kedua ini ada air hangat, air dingin. Kemudian ada dapur. Ya seperti ada pantry-nya, seperti di hotel deh. Kemudian pada malam ayah mau tidur, karena masuknya jam 2 malam di kamar, si susternya datang. Bapak nanti kalau pingin butuh bantuan kami, ini ada bel. Langsung dikasih bel. Oh, baik. Bapak, kalau Bapak merasa jenuh, ini ada remote TV. Bapak bisa lihat TV. Di rumah sakit pertama memang nggak ada TV-nya. Kemudian, Bapak, kalau Bapak merasa panas atau terlalu dingin udaranya, ini remote AC. Langsung ditaruh di meja di sebelah ayah. Waduh, suster, terima kasih layanannya. Baik, Bapak, ada yang bisa saya bantu lagi saat ini sebelum Bapak istirahat? Oh, udah cukup, kata ayah. Terus, susternya pergi, ayah coba iseng pencet bel. Tet. Nggak sampai 1 menit terdengar suara, "Selamat malam Bapak, ada yang bisa kami bantu?" Jadi susternya nggak datang, rupanya sudah ada langsung speaker, langsung terkoneksi di susternya. "Oh iya suster, saya mau minta bantu, tempat tidur saya ini bisa ditinggiin nggak?" "Oh baik Bapak." Langsung susternya datang, dikasih membantu tempat tidurnya, kepalanya agak ditinggiin karena manual ya, jadi sistemnya manual, tidak yang otomatis. Jadi langsung, "Sudah cukup Bapak?" "Cukup." Oke, tinggalin. Wah, luar biasa. Ini rumah sakit ini layanannya, komunikasinya membuat rasanya langsung sehat malam itu. Dan pagi harinya, dan setelah suster itu mau pergi, susternya langsung nanya, "Bapak, besok pagi kita ada sarapan. Bapak boleh pilih mau lontong gulenya ini, mau bubur ini, mau soto nasi." Wah, ini boleh juga. Kalau di rumah sakit pertama nggak ada, pokoknya nasi tok, nasinya dipakai seperti di sedalam mangkok begitu. Ayah kalau udah lihat nasi seperti di begitu udah nggak selera sama sekali. Ini kan ada, wah kalau gitu saya coba lontong telur deh. Oke, baik Bapak. Besok pagi udah langsung, baru aja susternya narok, tok habis. Terus ayah tanya, "Suster, masih bisa?" "Waduh Bapak, maaf Bapak, dari pantry-nya cuma 1 untuk pasien, nggak ada 2-nya." "Oh ya udah nggak apa-apa." "Tapi saya boleh pesan makanan dari luar nggak?" "Oh boleh Bapak, kalau mau pesan makanan dari luar boleh. Tapi nanti kalau pesan GoFood nanti kasih tahu aja kamar berapa, kami yang akan ambil di bawah," katanya. Wah terima kasih suster. Oke, ceritanya ayah merasa nyaman. Malam kedua merasa nyaman. Jadi malam pertama itu begitu datang itu ayah langsung tes swab lagi. Di tes swab. Tes swab. Kemudian masuk hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, 3 hari. Hari Seninnya, hari Minggunya ayah di tes swab lagi. Yang kedua, Minggu tes swab lagi. Itu benar-benar tes swabnya sampai ke dalam, terus kerongkongan juga dicoklokin gitu. Alhamdulillah langsung susternya komunikasi, "Selamat beristirahat ya Bapak, selalu berdoa," gitu. Ya alhamdulillah akhirnya selama di rumah sakit yang kedua ini, masuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari Seninnya tes swab lagi. Hari Selasanya dikabarin, hari Minggu tes swab, hari Selasanya dikabarin, "Bapak dapat telepon kami dari rumah sakit yang kedua, hasil tes swab Bapak alhamdulillah dinyatakan negatif," katanya. Waduh, Allahu Akbar.
Aduh, kakak-kakakku, saudaraku, teman-temanku semuanya, itu merupakan suatu anugerah Allah yang luar biasa. Dinyatakan negatif. Nggak lama setelah itu, suster datang. Bapak dari hasil tes swabnya telah negatif dan hari ini kita persiapkan administrasinya, Bapak boleh pulang. Terus saya katakan, aduh suster, saya pengen dirawat lagi deh agak beberapa malam. Oh nggak bisa Bapak kan sudah dinyatakan negatif katanya. Jadi Bapak harus pulang katanya. Tidak mungkin dirawat di sini lagi katanya. Oh oke, kalau begitu. Ya. Nah akhirnya udah dipersiapkan segala sesuatu dan selama di rumah sakit alhamdulillah ibadah dapat ayah lakukan, hanya puasa yang tidak ayah lakukan karena ayah mengingat takutnya nanti konsumsi makanan tidak masuk, nanti malah cukup drop. Namun selama di rumah sakit, baik di rumah sakit pertama maupun rumah sakit kedua, begitu masuk sampai di kamar kita langsung diinfus. Nah itu otomatis ya, untungnya kalau dirawat di rumah sakit kita diinfus karena adanya cairan makanan yang otomatis masuk ke dalam tubuh kita walaupun kita susah makannya. Dan dalam cerita ini, kejadian ini, ada yang pesan yang ingin ayah sampaikan. Selama ayah di rumah sakit pertama dan rumah sakit kedua, sebenarnya COVID ini tidak ada apa-apanya ya. Tapi dari hasil pemeriksaan kesehatan, ayah itu katanya COVID gitu. Jadi penyakit seperti itu COVID. Jadi ya diterima aja karena ayah sudah yakin Allah itu tidak akan mendatangkan sesuatu musibah apapun kalau tanpa izinnya. Jadi ayah terima aja, alhamdulillah, disyukuri aja. Ini adalah ujian dari Allah. Tidak satu pun keluarga di Jakarta yang ayah ceritakan. Teman-teman WhatsApp, teman-teman dimanapun tidak ada yang ayah ceritakan. Hanya kebetulan ayah menjadi pengurus di masjid di dekat rumah ayah. Ayah telepon salah seorang pengurus. Tentu mereka akan kaget, kok ayah nggak datang ya. Jadi pada saat ayah di rumah sakit pertama itu, ayah telepon pengurusnya bahwa ayah mohon maaf tidak bisa ikut berjamaah karena ayah dinyatakan positif. Tapi tolong berita ini jangan dikasih tahu secara besar-besaran kepada jemaah, takutnya nanti jemaah menjadi kaget. Jadi tolong doakan saja. Ayah cerita seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin juga berkat doa para jemaah, akhirnya ayah sudah dibenarkan pulang. Hari Selasa pulang ke rumah. Jadi seminggu puasa ya, Selasa puasa, kemudian hari Selasa depannya pulang ke rumah dan ayah pulangnya langsung gabung ke tempat kediaman ayah, jadi tidak di rumah orang tua lagi, yang rumah yang kosong tadi. Ayah sudah gabung sama ibu, sama anak, karena di samping rasa rindu berkumpul sama keluarga, dan juga ibu sama anak ayah juga sudah dites swab, ya, yaitu telah negatif. Sampai di rumah, kembali ceritanya masih suasananya seperti di rumah sakit. Yang membuat ayah seringnya menangis itu apabila terdengar suara azan. Yang selama ini sebelum azan datang kita sudah berada di masjid. Namun ini selama di rumah sakit nggak mungkin. Padahal waktu di rumah sakit pertama, di depannya itu ada masjid. Jadi suara azan itu kencang sekali dengarnya di kamar. Pernah nekat ayah pengen keluar, tapi langsung suster, bapak pasiennya COVID, bapak nggak boleh katanya. Astagfirullahaladzim. Berarti ayah ini pada rasa sakit itu nggak ada apa-apa, cuma nggak ada selera makan, itu aja nggak ada selera makan, tapi yang lainnya tidak ada masalah. Ya, tapi tetap Pak, bapak nggak boleh katanya. Bapak nggak boleh, bapak harus pakai masker terus katanya. Dan bapak tidak boleh keluar kamar. Nah, sampai di rumah, begitu dengar suara azan, air mata ini bercucuran. Namun ayah masih tetap tahan diri. Ayah belum mau ke masjid, bukan dalam artian tidak rindu untuk beribadah di masjid, tetapi takutnya nanti jemaah, ini orang baru keluar dari rumah sakit kok sudah langsung ke masjid.
Takutnya nanti jemaah, maklumlah kita ini kan semuanya punya pola pikir yang tidak sama. Takutnya nanti jemaah merasa tidak nyaman. Walaupun pengurus, teman-teman pengurus ayah sudah mengatakan, ayo kan ayah sudah dinyatakan negatif, tidak ada masalah untuk beribadah. Tapi ayah tahan selama lebih kurang 5 hari. Nah, setelah itu memang permintaan daripada jemaah, ayo udah ke masjid lagi, ngapain lagi, udah dinyatakan sembuh. Alhamdulillahirabbil. Itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Ayah dapat melakukan ibadah lagi di masjid, dapat melakukan sholat fardu, dapat melakukan sholat tarawih, witir, dan dapat melakukan iktikaf di masjid yang ada di dekat rumah ayah di Kota Padang. Nah, kemudian setelah merasa sehat, segar, makan udah mulai nggak ditahan-tahan lagi, banyak banget makannya. Dan akhirnya tadinya rencana mau ke Jakarta, mau bawa mobil, tapi pikir-pikir nanti takutnya terjadi apa-apa di jalanan. Ya udah naik pesawat aja. Mumpung masih ada waktu, tanggal 6 sudah ditutup. Jadi tanggal 4 ayah langsung siap-siap untuk berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah tanggal 4 kami sekeluarga sudah sampai di Jakarta. Kenapa ayah ke Jakarta? Karena dari 10 orang ayah bersaudara, hanya ayah sendiri yang ada di Padang. 9 orang semuanya di Jakarta. Begitu pula dengan ibu. Ibu dari 4 bersaudara, ibu yang paling tua, 3 orang semuanya di Jakarta. Hanya ibu bersama ayah di Padang. Dan orang tua ayah sudah tidak ada, hanya orang tua ibu. Masih ada si mama, yang kebetulan si papa Oktober yang lalu telah meninggal dunia di Jakarta, dan mama kondisinya masih belum kuat untuk pulang ke Padang. Dan semenjak Oktober, semenjak kematian papa, mama tetap di Jakarta, dan makanya ibu, ya udah kita lebaran di Jakarta aja. Makanya tanggal 4 kita persiapkan segala sesuatu sebelum tanggal 4, dan tanggal 4 alhamdulillah ayah sampai di Jakarta, dan alhamdulillah semuanya sehat, dan alhamdulillah dapat beribadah di masjid, dapat melakukan segala sesuatu amal ibadah Ramadan dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan terus sampai di penghujung Ramadan ini, dan mudah-mudahan setelah Ramadan nanti ayah juga diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk dapat membayar ataupun mengqada puasa yang tertinggal. Kalau tidak salah ayah hitung 10 apa 11 hari. Ya, mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 10 hari. Jadi walaupun ayah sudah sampai di rumah, pada saat itu ayah belum berpuasa, masih karena nafsu makannya sudah mulai datang, jadi makan aja dulu, makan karena dikonsumsi obat, dikasih obat ataupun vitamin dari rumah sakit, itu ayah habisin dulu. Nah, karena ada vitaminnya ataupun obatnya 3 kali sehari, jadi tidak mungkin mau makannya sekali aja kan. Jadi selama di rumah, 3 hari di rumah juga ayah belum berpuasa. Dah, itulah saudaraku, abang-abangku, kakak-kakakku, teman-temanku. Inti dari cerita ini, mumpung khususnya ini buat sahabat-sahabatku yang muslim, mumpung dalam keadaan sehat, jangan tinggalkan masjid. Luar biasa, kalau rasa rindu untuk beribadah di masjid itu pada saat dengar azan itu, pada saat kita sakit, memang kita tidak boleh untuk meninggalkan ruangan rumah sakit. Oh, Masya Allah, benar-benar pedih dan sedih rasanya hati ini mendengar suara azan yang memanggil, namun kali itu kita tidak mampu untuk melangkahkan kaki ke rumahnya Allah. Ya Allah Tuhan, itulah satu hal yang ingin saya ceritakan untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang muslim. Mumpung sekarang masih 10 terakhir Ramadan, sekarang Ramadan yang ke-24, jangan tinggalkan masjid. Mumpung diberi Allah kesehatan. Oh, katanya, oh nanti jangan ke masjid, nanti kena corona. Allah tidak akan mendatangkan sesuatu musibah itu tanpa izinnya. Ayah berpegang pada itu aja. Ayah selama ini rasanya tidak ada pergi pesta-pesta, tidak.
pergi berkumpul-kumpul dengan ramai juga tidak. Memang ayah hobi traveling, tetapi belakangan ini travelingnya juga tidak ada kemana-mana. Hanya kalau jalan hanya suka posting-posting, itu pun hanya sama keluarga, bertiga, sama istri, sama anak, dan kadang-kadang juga sendiri. Jadi yang untuk kerumunan ayah juga tidak. Tetapi Allah menentukan bahwa pada saat itu ayah divonis COVID, ayah ikhlas menerimanya. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku, mumpung dalam keadaan sehat sekarang, jangan tinggalkan masjid. Ayo, masih ada 6 hari lagi bulan Ramadan, manfaatkanlah. Karena kita tahu kan, kebaikan di penghujung Ramadan itulah keberkahan ataupun manisnya Ramadan itu yang akan dapat kita terima. Jadi itulah sebenarnya cerita yang ingin ayah sampaikan. Mungkin terutama sekali abang-abang, kakak-kakakku akan kaget mendengar cerita ini, karena tidak satu pun yang aku ceritakan tentang musibah yang aku alami mulai dari 4 hari sebelum Ramadan sampai di Ramadan ke-10 ke-11. Aku tidak dapat melakukan puasa Ramadan. Hanya di puasa Ramadan pertama aku melakukan puasa Ramadan, karena sayang banget rasanya di Ramadan hari pertama tidak berpuasa. Namun karena harus mengkonsumsi obat dan vitamin, ya sebenarnya badan nggak ada terasa apa-apa, enak-enak aja. Hanya selera makan itu aja yang selama di rumah sakit itu masih belum datang selera makan. Setelah di rumah sakit yang kedua itu, karena pelayanannya seperti itu, terus makannya bisa dipilih, pengennya makan terus malah. Begitu ditaruh makanannya langsung disikat, habis, licin. Pilih susternya jadi ketawa. Tapi itulah segala sesuatu hikmah dari kejadian yang ayah alami. Hanya kata kuncinya, Allah tidak akan mendatangkan sesuatu itu kalau tanpa izinnya. Dan alhamdulillah di video kali ini ayah mengucapkan khusus untuk semua jamaah Masjid Jami Ukhuwah Flamboyan Baru, ayah ucapkan terima kasih atas doa yang diberikan sehingga ayah dapat berkumpul bersama jamaah kembali tentunya untuk beribadah. Alhamdulillah. Dan juga khusus untuk ananda aku, hafiz Al-Quran semuanya, yang selalu mendoakan ayah. Walaupun ayah tidak menceritakan, tapi kalian selalu mendoakan ayah, dan ayah yakin berkat doa kalian Allah telah menyehatkan ayah kembali. Dan terkhusus lagi untuk Al-Ustadz Anandaku, Ustadz Khalil, yang hanya Al-Ustadz Al-Khalil yang aku beritahu tentang musibah yang aku alami. Dan pada saat itu Ustadz Khalil langsung mengatakan, Allah sedang menguji ayah. Ayah akan dinaikkan derajatnya, katanya. Ayah harus bisa, katanya. Karena Allah, selagi kita manusia ini pasti akan ada ujian dari Allah, katanya. Dan Allah itu tidak akan mengujinya kalau tidak orang itu tidak mampu untuk mengatasinya, katanya. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Nasihat dari Ustadz Khalil itulah yang membuat ayah semangat sekali. Dan ayah yakin mudah-mudahan sakit yang ayah derita, walaupun ayah tidak merasa sakit, hanya selera makan yang tidak ada, tetapi ayah divonis COVID, mudah-mudahan itu semuanya menggugurkan dosa-dosa selama ini. Ya Allah, gugurkanlah dosa-dosaku. Karena Ustadz Khalil dan guru-guru agama kita juga selalu menceritakan bahwa bagi kita yang sakit itu adalah untuk penggugur dosa kita. Dan menurut Ustadz Khalil, musibah sakit itu tandanya Allah akan menaikkan derajat kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anandaku Ustadz Khalil. Terima kasih buat seluruh sahabat-sahabatku, buat seluruh jamaah dimanapun yang secara tidak langsung ataupun secara langsung kita selalu saling mendoakan. Dan sekali lagi, ini udah 1,5 jam jalan pagi. Sebenarnya
Tadi pagi ayah baru saja pulang umroh. Nah, kita kembali ceritanya ke umroh ya. Kenapa tadi pagi ayah terima pesan WhatsApp dari salah satu anak ayah. Ayah, lagi ngapain? Ayah di Jakarta ya. Terus ayah jawab, ayah baru pulang umroh. Langsung masuk, langsung balasannya. Loh, tuh kok bisa ya? Di zaman pandemi begini ayah umroh. Gimana caranya? Terus ayah nggak jawab. Nah, jawabannya sekarang ini ayah kasih tahu tadi, walaupun ayah telah di media sosial sudah ayah posting, seperti yang telah disampaikan oleh guru-guru agama kita atau ustadz-ustadz kita, bahwa Rasulullah pernah mengatakan, apabila kita sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah sholat subuh kita tetap di masjid, berzikir, membaca Al-Quran, bermunajat kepada Allah, sampai terbitnya fajar. Begitu terbitnya fajar, kita sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah suruk namanya. Maka kegiatan yang kita lakukan itu sama nilainya dengan haji dan umroh yang sempurna. Masya Allah, itu Rasulullah yang mengatakannya. Jadi dari pengajian-pengajian yang selama ini kita dengarkan, bagi barang siapa kita yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah sholat subuh kita iktikaf di masjid itu dengan zikrullah, membaca Al-Quran, ataupun bermunajat kepada Allah, berdoa, berzikir, dan sampai terbitnya fajar, alhamdulillah sama nilainya dengan haji dan umroh yang sempurna. Makanya tadi ayah balas WA salah seorang anak ayah itu, ayah lagi apa katanya, ayah baru pulang umroh. Dan sekarang ini setelah pulang umroh tadi, setelah melakukan terbit fajar, karena di Jakarta sholat subuhnya jam 4.35, tadi malam juga alhamdulillah dapat iktikaf luar biasa. Selama ini ayah membayangkan orang Jakarta itu sukanya hura-hura, pesta-pesta. Ternyata iktikafnya tadi malam di masjid itu penuh. Luar biasa. Jadi tadi malam alhamdulillah dapat melakukan iktikaf, dan baru itu juga ayah merasakan iktikaf secara berjemaah. Biasanya di Padang ayah melakukan iktikaf itu masing-masing sendiri-sendiri. Kalau di Masjid Taman Bona Indah ini ada yang mau melakukan iktikaf sendiri-sendiri di lantai 2 dan berjamaah di lantai bawah, yang dilakukan sholat tahajud berjamaah, kemudian sholat sunnah tasbih berjamaah. Teman-teman mungkin sudah tahu sholat sunnah tasbih, di mana sholat sunnahnya 4 rakaat. Dalam 1 rakaat itu kita membaca 75 tasbih, sehingga total tasbih yang kita baca dalam 4 rakaat itu 300 tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Membaca tasbihnya begitu, kita setelah membaca Al-Fatihah dan ayat, sebelum kita rukuk kita baca 15 tasbih. Kemudian setelah rukuk, sebelum kita berdiri ketiga, dan itu kita baca 10. Jadi ada 7 gerakan. Gerakan pertama itu 15 tasbih, yang lainnya 10-10 tasbih. Totalnya 1 rakaat itu 75 tasbih. Jadi 4 rakaat, sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, totalnya 300 tasbih. Alhamdulillah, lakukanlah sholat tasbih itu. Ayah pernah mendapat pengajian dahulunya. Sholat tasbih itu dilakukan kalau bisa 1 kali dalam 1 hari. Kalau tidak sanggup, dilakukan 1 kali dalam 1 minggu. Kalau tidak sanggup juga, lakukan 1 kali dalam 1 bulan. Kalau tidak sanggup juga, lakukan 1 kali dalam 1 tahun. Kalau tidak sanggup juga, lakukanlah 1 kali dalam seumur hidupmu. Nah, alhamdulillah ini sudah 2 malam dapat melakukan sholat sunat tasbih dan secara berjemaah. Tadi juga telah pulang umroh. Selesai umroh, ayah lakukan sholat duha, masih di masjid juga. Kemudian sekarang melakukan sa'i. Sa'i yaitu maksudnya berjalan-jalan
di pagi hari ya. Bukan sa'i dari Safa dan Marwah, tetapi ini sa'i yang dilakukan di seputaran komplek Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Demikian saudara-saudaraku, kakak-kakakku, abang-abangku, jamaah kami semuanya, anak-anakku, kesayanganku semuanya. Itulah, Allah tidak akan mendatangkan sesuatu musibah apapun tanpa izinnya. Jadi yakin. Jadi jangan kita takut kalau untuk kebaikan itu, wah jangan ke masjid, nanti corona. Nanti jangan, selagi kita patuhi kalau memang ketentuan pemerintah harus prokes katanya, ya sekarang ini harus pakai masker. Kayak di Taman Bona Indah itu prokesnya ketat sekali. Begitu mau masuk masjid, sudah ada petugas yang memberikan hand sanitizer. Ya udah, kita tinggal menampung aja. Kemudian ada petugas yang memberikan kantong plastik, sehingga sendal dan sepatu kita masukin di kantong plastik, dan kita bawa sepatu dan sendal kita di dekat kita sholat, karena supaya tidak terjadi penumpukan jamaah di tempatnya sendal. Itu aja sebenarnya tujuannya. Jadi ayo, mumpung Allah memberikan nyawa, memberikan kesehatan, memberikan waktu dan peluang, jangan sia-siakan meninggalkan rumah Allah, yaitu masjid. Mari beribadah, kita lakukan sholat fardu dan kegiatan-kegiatan sunnah lainnya di masjid. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan aku kesehatan, kebugaran, semangat. Yang tadinya sudah turun 5 kilo, sekarang sudah naik 4 kilo lagi. Dah mulai makan, sekarang udah nambah-nambah, mau tidur malah makan lagi. Dan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan aku dan keluargaku diberi kekuatan, diberi kesehatan, keikhlasan dan kemampuan untuk mengakhiri ataupun menjalani Ramadan ini sampai di penghujungnya. Dan mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, ya sama-sama Bu doanya. Mudah-mudahan juga kita masih dipertemukan oleh Allah di Ramadan yang akan datang. Karena Ramadan tahun ini ayah tidak bisa melakukan dengan sempurna, karena ada 10 Ramadan yang ayah harus membayar qada nantinya. Setelah Ramadan ini insya Allah akan segera ayah bayar hutang ya. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan dengan Ramadan yang akan datang, dan Ramadan tahun ini akan dapat kita lakukan dengan sempurna semua amal ibadah itu sampai di akhir Ramadan kelak. Amin ya rabbal alamin. Kabulkanlah doaku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melangkah lagi, alhamdulillah aku sehat kembali.